pagi, Baik, jadi dokter-dokter tadi kita semua. sudah melakukan Selamat diskusi mengenai menjalankan analisis ibadah puasa deskriptif bagi yang berpuasa. dan praktikum Hari ini kita juga akan mengenai melanjutkan diskusi melakukan cleaning dan validasi materi data sebelumnya soal dengan cleaning dan melakukan analisis validasi. deskriptif di dalamnya, serta Mudah-mudahan sebagian semua analisis sekarang sudah siap dengan inferensial dengan SPSS-nya. menggunakan cross Oke, tabulasi, nanti kita akan uji chi-square. exercise Pekan depan dengan kita akan berdiskusi lebih banyak um, lagi mengenai materi baru analisis atau database baru. inferensial, termasuk uji bivariat yang Oke, lainnya, serta multivariat. kita akan Dan nanti masuk pada ke akhir analisis deskriptif. modul metodologi riset ini akan Oke, ada soal esai untuk melihat data seperti apa, kalau ada menganalisis sebuah data, dan melakukan pertanyaan analisis penelitian statistik, termasuk yang analisis deskriptif dan meminta kita untuk bivariat, multivariat menjawab dengan apakah data ada yang sudah perbedaan disiapkan. signifikan Baik, terima kasih. Nanti pada jika ada fungsi pertanyaan, paru silakan antara berkontak dengan pekerja yang saya, terpapar baik debu melalui jalur pribadi dan maupun yang lewat tidak terpapar emas. debu. Dan jika ada Oke, pertanyaan-pertanyaan pertanyaan yang penelitiannya bimbang, begitu. silakan Dokter mau tahu berkontak juga apakah dengan ada sekretariat. perbedaan Terima fungsi kasih. paru Assalamualaikum warahmatullahi pada orang wabarakatuh. yang terpapar debu dengan yang tidak terpapar debu. Analisisnya kira-kira apa yang perlu kita kerjain? Oke, di sini ada terpapar debu, tidak terpapar debu. Oke, kemudian di sini ada fungsi paru. Kira-kira dokter mau menganalisisnya pakai apa? Hasil ini ya dok, hasil MCU atau spirometrinya. Kenapa? Hasil MCU atau spirometrinya dok untuk fungsi parunya. Hasil MCU atau spirometri. Oke, fungsi parunya hasil spirometri. Hasil spirometri itu apa bentuknya? Hmm. Bentuk hasilnya dok, bentuk hasilnya Mm-mm. eh, normal atau restriktif? Normal, restriktif, Instruksi obstruksi, campuran. campuran. Oke, normal, restriktif, obstrusif, dan campuran. Ada empat ya. Nah, kalau ada empat kayak begini, apa yang kita kerjain? Kalau ini terpapar debu, tidak terpapar debu. Jadi tinggal cuma ada satu sama dua. Yang ini satu, dua, tiga, empat. Atau pilihan yang lain adalah kita bisa bilang ada normal, ada abnormal. Kemudian nanti kita akan membuat dummy table-nya dulu. Jadi kalau dokter punya pertanyaan penelitian gini, coba dokter buat skemanya. Oke, ini tidak terpapar debu, ini fungsi paru. Berarti kira-kira kalau dibuat, kalau dibuat tabel, ini terpapar debu, yang ini tidak terpapar debu, ya kan? Yang ini normal, ini abnormal, yang ini normal. Oke? Dokter berikan yang exposure-nya di atas, taruh di sini yang di atas, yang ini exposure-nya juga di atas. Apa hasilnya yang hasil positifnya juga di atas. Jadi kita bisa tahu berapa persen di sini. Kalau normal dan abnormal. Kalau dokter mau bikin lagi restriktif, obstruktif, berarti di sini ada positif dibagi lagi jadi tiga, ya, restriktif, obstruktif, campuran, gitu kan, dibikin jadi tiga. Jadi dokter punya 4 kolom dan 2 row. Kalau begini apa yang kita kerjain? Ada yang tahu? Hitung rasio prevalensinya dong. Hitung rasio prevalensinya. Oke, bisa.
kita bisa lakukan tadi kalau rasio prevalence berarti kita analisis deskriptif dulu berapa banyak sih persentase di masing-masing kolom ini dan di masing-masing row ini berapa persen. Dan kemudian kita bisa lakukan analisis bivariat namanya. Menghubungkan antara ini sama ini. Ya. Karena dia bentuknya kategorik di sini dan di sini bentuknya juga kategorik, maka kita lakukan yang namanya chi-square. Ya, analisis yang kita sebut sebagai cross tabulasi dan signifikansinya kita tes dengan chi-square test. Oke, pertama-tama ini ada dogma statistik. Ada yang kita sebut, kita kan udah pernah belajar populasi, target populasi, kemudian sampel ya. Oke, dari populasi, ini kita punya populasi besar. Misalnya pekerja kita ada 10.000. Anggaplah pekerja kita ada 10.000. Sedangkan kita mau mengambil, nggak mungkin 10.000-nya ya. Nah, kita ambil yang kita sebut sebagai sampel. Saya mau ngambil sampel 500 saja. Oke, dari 10.000 mau ambil ke 500. Maka cara ngambilnya kita sebut sebagai probability. Kita pakai probability sampling atau non-probability sampling. Apa sih maksudnya probability dan non-probability? Kan kemarin kita udah bilang ya. Apakah hasil ini bisa menggambarkan populasi ini atau tidak? Kalau kita pakai teknik sampel probability, kita bisa bahwa hasil yang kita dapatkan nanti ini merepresentasikan populasi secara umum dari target populasi kita. Itu ya. Kalau kita tidak pakai sampling probability atau kita pakainya non-probability, non-probability itu misalnya consecutive sampling yang ketemu hari itu kita ambil, besok lagi ambil, besok lagi ambil, gitu ya. Itu namanya non-probability. Hasil dari sini tidak serta-merta bisa menggambarkan keseluruhan populasi di sini. Berapa persen, berapa umurnya, rentang masa kerjanya, berapa persen orang yang mengalami obstruktif, itu adanya di deskriptif statistik. Sebelum kita menginferensikan data-data yang kita punya, maka kita harus menilai atau menguji variabel-variabel kita dulu. Nah, kemarin yang kita bilang, pertama kita harus cleaning data dulu. Cari mistakes-nya, cari pattern datanya, cari apakah ada pelanggaran terhadap asumsi-asumsi statistik. Misalnya, contohnya, sebarannya tidak normal. Kalau sebarannya tidak normal, bisa nggak kita lakukan regresi linear? Bisa nggak kita lakukan korelasi? Ya, terus habis itu kita kemudian bisa mengenerate hipotesis. Kita punya hipotesis awal, terus kita lihat data kita boleh bikin, oh kayaknya hipotesis saya agak sedikit berubah nih dari sini. Ya nggak apa-apa. Mm-mm. Tapi kita pastiin dulu kita maunya hipotesis apa. Sehingga nanti pada saat menganalisis, kita tahu analisisnya mau diapain. Jangan sampai, jangan sampai nyari-nyari sesuatu yang sebenarnya hmm, ya sebenarnya tidak terjadi. Misalnya yang sering terjadi gini nih. Saya sering dapat konsultasi dari mahasiswa yang bikin tesis. Dok, pembimbing saya bilang ini kan nilai P-nya nggak signifikan. Bisa nggak dok kalau analisisnya diubah begini, begini, begini. Mungkin nanti jadi signifikan. Gitu. Ada perbedaan signifikan. Dok, ininya
P-nya begini. Kalau misalnya dilihat diubah dari numerik ke kategorik, kalau kategoriknya cut off-nya diganti, bisa nggak dok? Hmm. Nah itu namanya kalau bahasa akademiknya namanya phishing. Kita mancing, phishing. Oh kalau ini nggak dapat, ini nggak dapat, kita coba pakai dapat. Oh ya, oke kita pakai yang ini aja, gitu. Hmm. Itu sebaiknya dihindari. Jadi kita harus punya clear dulu. Kita mau menganalisis apa, hipotesis yang mau kita uji apa, baru kita analisis. Misal ternyata tidak sesuai dengan hipotesis kita. Wah, ternyata kok tidak ada perbedaan bermakna ya antara yang terpapar debu dengan tidak terpapar debu. Misalnya gitu. Kenapa ya? Maka yang harus kita cari adalah kenapanya. Kenapa kok tidak sesuai dengan hipotesis? Maka kemudian kita coba, oh kalau di apa namanya dibuat subgroup analisis orang ini kan cuma yang terpapar sama tidak terpapar. Saya coba lihat deh, kalau yang terpaparnya itu di site yang A, beda nggak sama site yang B? Mencari, mengeksplorasi penjelasannya, bukan mencari-cari pembenaran. Itu bedanya, ya. Oke. Ada tipe data. Tipe data itu ada kategorikal dalam bentuk nominal, contohnya laki-laki perempuan. Disease outcome, ya tidak. Sedang berat, ya asma derajat ringan, asma derajat sedang, asma derajat berat. Itu tetap dianggap sebagai nominal karena dia outcome. Ordinal, oh salah, disease severity kalau ordinal, misalnya kanker tipe 1, tipe 2, tipe 3. Itu ternyata ordinal, sorry. Ordinal, kemudian volume low, medium, high. Itu ordinal. Dia bertingkat-tingkat. Yang kalau iya dan tidak, maka kita sebut sebagai nominal. Numerical dan continuous, kalau numerical itu bedanya sama continuous adalah discrete sama continuous bedanya adalah discrete itu bilangan bulat. Sedangkan continuous itu bilangan yang tidak bulat. Bisa hemoglobin, bisa tinggi, ya. 163,4, 11,5, 8,6 itu continuous. Kalau discrete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kita tahu types of datanya. Nanti, kalau kategori bentuknya, dokter cuma cari berapa jumlahnya, frekuensi, numbers, proporsi, N per N, dan persentase. Tahu nggak bedanya apa proporsi dan persentase? Oh, itu tuh kalau dari rumusnya kalau proporsi itu cuma jumlah sampel per jumlah total aja. Nggak dikali 100% local percentage. Ya dalam persen gitu ya dok ya. Ya, betul. Namanya juga persen, dia per 100. Jadi, kalau jumlah sampel Anda nggak nyampe 100, tidak direkomendasikan menggunakan persentase. Tapi gunakan proporsi. Misalnya ada kesalahan, banyak yang kesalahan, jumlah sampelnya cuma 4 atau 5. Terus dia bikin percentage. 4 atau 5 percentage. Seolah-olah satu di antara 4 itu kan 25% ya. Seolah-olah besar sekali. Padahal enggak. Nah, jadi Anda harus benar-benar wise ketika punya sampel atau jumlah sampelnya terbatas. Kalau numerical, maka yang diambil adalah central tendency. Central tendency itu artinya kita cari tengah-tengahnya atau titik tengahnya itu ada di mana. Mm-mm. Ada yang kita sebut sebagai rata-rata, rata-rata terbobot, dan median.
Kita lihat. Kalau kita nyari variasinya, variasi itu artinya ini ada titik tengahnya, sebarannya sejauh mana sih data sebarannya, data spread itu sejauh mana. Maka kita akan dapat variance, standar deviasi, quartile, sama range. Nanti saya akan bahas satu-satu ya. Relative standing measures, ya, itu di mana posisinya di dalam data, itu mirip dengan central tendency measures. Relative standing measures tuh kapan kita pakai mean, kapan kita pakai median, kapan kita pakai weighted mean, dan lain-lain. Kapan pakai mean atau median? Kalau sebarannya kayak begini, rata-ratanya 3, mediannya juga 3. Kalau sebaran datanya kayak gini, mean-nya 4, mediannya 3. Ya, kapan kita pakai mean, kapan kita pakai median? Kalau yang gambar sebelah kanan, kita pakai mean atau pakai median? Pakai median deh. Pakai median, kenapa? Karena datanya nggak imbang di kanan kiri. Ya, jadi kalau kita tulis, kita bilang rata-ratanya 4, standar deviasinya 2, gitu kan? Maka orang yang baca itu akan mengira bahwa nilainya adalah antara 2 sama 6, tersebar merata. Kalau kita pakai median 3, yang kita lakukan adalah pakai min maksimum 1 sampai 10, sehingga orang bisa ngebayangin, oh datanya tuh sebarannya miring ke kanan atau miring ke kiri, banyakkan di kiri, yang sebelah kanan sedikit. Gitu. Jadi Anda nulis min dan median itu membantu pembaca untuk membayangkan data yang kita punya tuh seberapa, kayak gimana sih bentuknya gitu. Jadi mean itu bisa menggambarkan symmetric distribution tanpa outliers, atau kalau ada outliers pun dia tidak mengubah terlalu banyak kalau datanya besar. Median itu kalau dia skewed. Skewed itu condong atau miring miring ke kiri atau miring ke kanan. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Mau bertanya, Ya. itu angka standar deviasinya itu udah distandarisasi atau kita tentukan sendiri dong, plus minus 2 atau plus minus 3, bagaimana? Itu dari hasil analisis kita. Jadi nanti pada saat menganalisis, terus kemudian akan dapat datanya. Misalnya 8, terus angka standar deviasinya dia bilang 3,3. Ya berarti kita tulis 8 plus minus 3,3. Itu hasil analisis dari data yang kita punya. Dari data ini, dokter coba melakukan cleaning data. Cleaning data, semua data, karena datanya cuma sedikit ya. Saya buka di sini. Oke, datanya cuma sedikit. Gender, age, work experience, marriage, NASA TLX, dan NJSS. Dokter cari skor NJSS sama skor NASA TLX itu range-nya antara berapa sampai berapa. Ada nggak yang di luar itu? Kemudian dokter cari, lakukan validasi dan kalau NASA TLX, salah JSS, Job Stress Scale, Kurang dari 10, 10 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25, sama lebih dari 25 deh. sampai Lebih dari 25. Sampai lebih dari, sampainya berapa? Maksimum skornya. Nah, kita coba pakai tabel demografinya dulu. Kita klik deskriptif statistik, klik frekuensi. Kalau frekuensi untuk bikin tabel, Anda masukkan yang hanya kategorik saja. Tandanya adalah 3 lingkaran seperti ini. Klik paste. Tabel
1. Demografi. Karakteristik atau karakteristik demografi. Karena dia bentuknya angka. Kemudian dokter klik Analyze Descriptive Statistic, kemudian klik Explore. Pertama klik Explore dulu. Age, Work Experience, masukin ke dalam Dependent List. Klik Statistik, Anda mau tulis apa? Mau persentil? Boleh. Deskriptif juga boleh. Oke. Kemudian Continue. Klik Plots. Dokter klik Normality Plots with Test untuk tahu dia datanya sebarannya normal atau tidak. Kalau mau ngelihat sebarannya normal atau enggak, dokter bisa ngelihat di histogram. Klik Continue. Saya kecepatan nggak? Aman? Aman. Klik Past. Cek normalitas data. Oke. Kita klik cek normalitas data. Kemudian sama frekuensinya sekalian ya. Klik di sini. Run selection dua-duanya. Kita dapat pertama gender 1923, work experience 109888. Kemudian marriage 131811 ya. Usia itu normal. Jadi kita ambil age-nya di sini kan. Kita klik deskriptifnya. Deskriptif. Age min-nya sekian, mediannya sekian, minimum maksimum sekian, 95% confidence intervalnya ada di sini. Standar deviasinya ada di sini. Tulis usia. Kita mau nulisnya apa usia? Tadi min standar deviasi ya. Ya. Oke. Min standar deviasi. Berarti kita tulis sama dengan teks. Ya, jadilah kayak gini. Kemudian work experience, masa kerja. Dokter mau ngambilnya ternyata pakai median interquartile range. Oke, sampai sini jelas? Kemudian kita lihat frekuensinya. NASA TLX dan NJSS masuk ke sini. Yang lainnya dikeluarin. Dua ini secara kategori kita mau buat. Kita klik paste. Tabel 2. Beban kerja dan stres. Langsung dibuat. NASA TLX dan NJSS. Oke. Ya. Pertanyaannya, apakah beban kerja berhubungan dengan NASA TLX? Dengan stres kerja. Ada dua cara. Kita mau ngukurnya berdasarkan skor atau berdasarkan kategori. Kalau berdasarkan kategori, yang pertama, kita lakukan analyze, descriptive statistic, kemudian kita klik cross tabulasi. Oke. Beban kerjanya apa? NASA TLX ya. NASA TLX ini beban kerja ditaruh di kiri. NJSS stress scale. Oh, berarti klik statistik aja ya. Statistik untuk uji statistik kategori dengan kategori, maka Anda lakukan analisis dengan chi-square. Paste, tabel 3,
hubungan beban dan stres kerja. Oke. Buat 3 hubungan dan beban stres kerja, dokter klik run selection. Dapat kayak begini. Salah satu syaratnya chi-square adalah expected count less than 5 itu harus kurang dari 20%. Sehingga kalau dokter pakai analisis ini bisa jadi keliru. Angkanya kan 0,808. Bisa jadi keliru karena dia tidak memenuhi syarat. Syaratnya tidak ada angka 0 di sel. Angka 0 di sel. Dan expected count less than 5-nya itu harus kurang dari 20%. Jadi, caranya adalah kita merge ini dengan ke sini. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Mudah-mudahan karena di record, jadi Izin dok, ini bisa ngulang. Ngapa? kalau kayak gini berarti cara baca kesimpulannya gimana dok? Baca kesimpulan, tidak ada perbedaan bermakna antara beban kerja terhadap stres kerja. Nanti dokter bisa lagi bikin lagi boleh. Bikin lagi, ininya mau digabung lagi, misalnya contohnya dokter mau gabung lagi, sangat tinggi menjadi sini pokoknya. Rendah sedang versus agak tinggi sampai sangat tinggi. Dijadiin 2, di running lagi, ada nggak perbedaannya? Ini analisisnya berarti tidak ada hubungan antara beban kerja dengan stres kerja. Kalau angkanya di sini kurang dari 0,05, berarti kita bisa bilang ada hubungan antara beban kerja dengan stres kerja. Kalau hubungan itu kurang dari 0,05. Oke. Sampai sini dulu deh, biar nggak terlalu banyak. Minggu depan kita ngerjain yang multivariate analysis. Oke, jelas sampai di sini? Oke, kalau nggak ada lagi. Oke. Baik, tadi kita sudah berdiskusi mengenai analisis deskriptif dan sebagian analisis inferensial dengan cross tabulasi menggunakan uji chi-square, dan kita juga sudah melakukan praktikum cleaning dan validasi data. Nanti ujiannya tidak akan jauh-jauh dari situ. Ujiannya akan melakukan analisis dengan data yang sudah diberikan. Silakan, nanti bentuknya adalah esai. Nanti dokter diharapkan bisa melakukan analisis dan menginterpretasikannya dengan tepat. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan berkontak dengan saya baik melalui Mas maupun melalui jalur pribadi, ya. Dan terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Silakan melanjutkan puasanya dan beraktivitas lagi dengan aktivitas selanjutnya. Lagi, kalau ada pertanyaan silakan tanya, jangan sungkan-sungkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.